bij Groningen vond ik daar wel als linksback. En toen de nieuwe trainer zag in mij meer een verdediger. Jadi SG itu punya tim khusus yang melihat kapasitas dan skill dari pemain yang dia akan pilih. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Puluh pemain timnas Indonesia akan diboyong TC ke Turki tatap Piala Asia 2023. 30 pemain timnas Indonesia akan diboyong ke Turki untuk mengikuti pemusatan latihan TC guna menatap Piala Asia 2023 Qatar yang mulai bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Berdasarkan rencana, skuad timnas Indonesia bertolak ke Turki, Rabu, 20 Desember 2023. Direncanakan 30 pemain dibawa untuk TC ke Turki, kata Nova Arianto kepada bolasport.com, Senin, 11 Desember 2023. Selama di Turki, timnas Indonesia mempunyai 2 kali pertandingan uji coba melawan Libya. Pertemuan pertama kontra Libya digelar Selasa, 2 Januari 2024. 3 hari berselangnya, laga jilid kedua timnas Indonesia versus Libya berlangsung. Usai menuntaskan TC di Turki, skuad Garuda masih menyisakan 1 laga uji coba lagi melawan Iran. Saat disinggung apakah dari 50 nama itu sudah termasuk Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Choeaon, Sumarji nampak enggan buka-bukaan. Sumarji justru melempar ke anggota komite eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, yang lebih mempunyai kewenangan berbicara. Tolong tanyakan ke Pak Arya Sinulinga, kata CEO Bayangkara FC tersebut. Justin Hubner sendiri kini sudah resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Justin Hubner diambil sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Rabu, 6 Desember 2023. Sejatinya, naturalisasi Justin Hubner diurus bersamaan dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, pemain asal Belanda itu sempat mengurungkan niatnya menjadi WNI di saat proses naturalisasi sudah memasuki tahap akhir. Hubner bahkan memenuhi panggilan timnas U20 Belanda ketika naturalisasinya sedang diurus. Kapan pemain naturalisasi Ragnar Oratmangoen disumpah WNI? Pemain naturalisasi Ragnar Oratmangoen disumpah jadi warga negara Indonesia, WNI? Winger kiri Fortuna Sittard tersebut saat ini sudah masuk dalam daftar antrean program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, Ragnar Oratmangoen sempat datang langsung ke Indonesia bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu dan menyatakan siap dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, proses naturalisasi pemain 25 tahun itu baru akan dimulai pada 2024. Prosesnya, Ragnar masih belum siap seperti 2 atlet ini, jadi sementara baru Jay Itzes dan Nathan Choeaon, dan mungkin Ragnar kita proyeksi di tahun depan, kata Menpora Dito Aryo Tejo kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Senin, 4 Desember 2023. Praktis, Ragnar Oratmangoen akan disumpah jadi WNI pada 2024 mendatang, dengan bulan yang belum ditentukan. Sebelum mengambil sumpah sebagai WNI, pemain kelahiran Belanda ini harus lebih dulu melewati sejumlah tahap seperti seleksi berkas di DPR RI hingga surat keputusan Presiden RI, Kepres RI. Adapun, PSSI dan sejumlah instansi lain saat ini masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi dari Jay Itzes dan Nathan Choeaon. Proses naturalisasi keduanya telah disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 5 Desember 2023.
Terlepas dari proses naturalisasinya, Ragnar Oratmangoen sukses membantu Fortuna Sittard menang 1-0 atas RKC Waalwijk pada pekan ke-15 Liga Belanda 2023 hingga 2024 di Stadion Overmans Joosten, Minggu 10 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Gol Fortuna Sittard dicetak oleh Tijani Noslin pada menit ke-87. Ragnar Oratmangoen sendiri masuk jadi pemain pengganti di menit ke-78 dan terlibat dalam proses gol Tijani Noslin. Berkat kontribusinya, Fortuna Sittard melesat ke posisi 9 di klasemen sementara di Liga Belanda 2023 hingga 2024 dengan koleksi 19 poin. Penyebab FIFA tak izinkan Indonesia naturalisasi winger tajam Jadon Montnor. Nama Jadon Sean Montnor memang tengah santer dirumorkan bakal menjadi target naturalisasi selanjutnya. Pemain asal Belanda ini memiliki darah Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sean Montnor beberapa kali sempat menyapa para penggemar sepak bola di Indonesia di akun media sosial pribadinya. Penampilan apiknya bersama Aris Limassol FC di Liga Siprus, membuat sang pemain masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Winger dengan karakter bermain cepat membuat Sean Montnor diyakini bakal memberikan dampak positif di lini serang skuad Garuda. Namun, rencana PSSI untuk menaturalisasi Sean Montnor ke timnas Indonesia hampir dipastikan gagal terjadi. Sebab, FIFA punya aturan cukup tegas terkait proses naturalisasi pemain. Regulasi FIFA mempersyaratkan bahwa perpindahan asosiasi pemain hanya dapat terjadi jika darahnya berasal dari ibu, ayah, kakek, atau nenek, bukan dari buyut. Proses naturalisasi dapat diizinkan oleh FIFA dalam waktu dekat jika sang pemain lahir di Indonesia, atau jika ibu, ayah, kakek, nenek juga lahir di Indonesia. Syarat lainnya adalah, pemain harus tinggal minimal 5 tahun di Indonesia sebelum dinaturalisasi. Menarik ditunggu kelanjutan rencana PSSI menaturalisasi Sean Montnor ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata sudah mempersiapkan tempat di skuad Garuda untuk Emil Audero. Emil saat ini bermain untuk tim asal Italia Inter Milan. Kiper berusia 26 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Banyak netizen yang berharap agar Emil bisa membela timnas Indonesia, pengalamannya di Eropa akan menambah kekuatan skuad Garuda. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, ada tempat khusus saat Emil akhirnya bisa membela skuad Garuda nanti. Demi mencapai misi tersebut, dia langsung menghubungi seorang kolega di Italia. Tujuannya agar Emil bisa tertarik bergabung ke timnas. Semasa di awal waktu saya mengurus case Jordi Amat dengan dan Sandy Walsh karena Mees Hilgers dengan Kevin Dix waktu itu menolak. Saya katakan kepada ST apabila ada pemain seperti Emil berminat main di timnas Anda akan mau tidak? Dijawab oleh ST kepada saya, Pak Hassani kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil, kata Hassani. Proses komunikasi dengan Emil akhirnya terjadi beberapa waktu lalu. Orang kepercayaan Hassani di Italia sudah berbincang empat mata dengan Emil. Saat itu, kondisi Emil masih bimbang karena dia ingin bermain untuk timnas Italia. Namun, dari info yang diterima Hassani, nama Emil tidak masuk dalam skuad Roberto Mancini. Waktu saya katakan kepada kolega saya yang di Italia dia bilang, kasih saya waktu, mereka sempat makan malam bersama mempertanyakan atau kemungkinan Emil untuk membela Indonesia. Diminati Shin Tae-yong, bek klub Serie A Italia ini akhirnya angkat bicara. Beberapa waktu lalu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pernah menyatakan ketertarikannya untuk mendatangkan Rian Flamingo untuk memperkuat pasukan Garuda. Di mata pelatih asal Korea Selatan tersebut, dengan skill yang dimilikinya, pemain yang kini mengikat kontrak dengan Sassuolo tersebut layak untuk masuk radar naturalisasi guna memperkokoh lini bertahan skuad Merah Putih. Setelah beberapa waktu, sang pemain pun akhirnya memberikan respons terhadap ketertarikan tersebut.
Melalui informasi yang diunggah oleh akun TikTok 2% pada 7 Desember 2023, sang pemain yang kini dipinjamkan ke FC Utrecht tersebut memberikan tanggapan. Menurut akun TikTok 2%, pemain yang berposisi natural sebagai bek tengah itu memberikan respon emoticon love di akun Instagramnya terhadap berita yang diunggah oleh akun Transfermarkt.co.id. Tak hanya memberikan emoticon love, pemain kelahiran 31 Desember 2002 itu juga tampak menyematkan bendera merah putih pada postingan tersebut. Sebuah pertanda yang tentu saja dapat diartikan sebagai sinyal positif dari sang pemain jika nantinya benar-benar didekati oleh PSSI untuk proses beralih kewarganegaraan. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong terhadap Ryan Flamingo sendiri terungkap melalui pemberitaan media Best Eleven. Dalam sebuah pemberitaannya, media yang berbasis di Korea Selatan tersebut menuliskan mengenai potensi Coach STY memasukkan Ryan Flamingo ke tubuh timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Shin berencana untuk tidak berhenti menyuntikkan nama-nama pemain naturalisasi. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemain berusia 23 tahun, Jay Itzes yang bermain untuk klub Italia Venezia dan bek Ryan Flamingo yang bermain untuk Sassuolo ke tim nasional. Tulis Best Eleven, jika benar hal tersebut terjadi, maka bisa dipastikan lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh dan sulit ditembus. Terlebih lagi, lini ini baru saja mendapatkan suntikan kekuatan seiring dengan usainya proses naturalisasi Justin Hubner. Namun berbeda dengan Hubner yang benar-benar murni bermain di sektor tengah lini belakang, Ryan Flamingo ini memiliki versatile yang lebih tinggi. Menyadur laman Transfermarkt.com, 8 Desember 2023, selain bisa dimainkan di jantung pertahanan, Ryan Flamingo juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan atau ancor, sehingga bisa menjadi opsi ketika Rahmat Irianto yang kerap bermain di sektor ini tengah berada dalam masalah. Bagaimana? Jadi diteruskan atau tidak nih pendekatannya setelah mendapatkan sinyal positif dari sang pemain? PSSI Bola.net, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia 2023. Advertisement TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2023. Lantas, kapan para pemain yang dipanggil akan dikumpulkan? Pemain akan kumpul di Jakarta tanggal 19 Desember, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto saat dihubungi Bola.net, Jumat 8 Desember. Namun, mantan penggawa Persib Bandung ini enggan membeberkan berapa pemain yang akan dibawa. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Ditunggu update-nya ya, ucap Nova Arianto, dari Turki. Rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya, Piala Asia 2023 bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda tergabung dalam grup D. Pasukan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia bakal melawan Irak lebih dulu pada 15 Januari 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam 4 hari kemudian. Terakhir, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 24 Januari 2024. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Justin Hubner meluruskan cerita lama terkait naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yang nyaris batal pada April 2023 karena bermain untuk Timnas Belanda U20. Bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, naturalisasi Justin Hubner sebenarnya telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023. Namun, pada bulan yang sama, Justin Hubner mendapatkan panggilan dari Belanda U20 untuk beruji coba dengan timnas Prancis U20. Justin Hubner bermain sebagai starter dan selama 90 menit ketika membawa Belanda U20 mengalahkan Prancis U22 1 pada 25 Maret 2023. Pada 17 April 2023, Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI memastikan bahwa pihaknya menyetop proses naturalisasi untuk Justin Hubner, tapi jalan terus buat Ivar Jenner dan Rafael Struijk.
Sejumlah kabar burung menyeruak mengenai latar belakang Justin Hubner tidak jadi dinaturalisasi PSSI, termasuk isu permintaan 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar rupiah sesuai kurs pada waktu itu.